Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan saya Muriski Faiz Ramadan dengan NIM 253111549. Saya Ika Aprianti dengan NIM 253111554. Saya Daniel Paramita dengan NIM 2531156. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah artikel ilmiah internasional yang terbit di jurnal Business Horizons, salah satu jurnal mereputasi yang diterbitkan oleh Elsevier dan Tridex Scopus. Artikel yang kami pilih berjudul The Comes Generation Gen Z Millennials as Manager, karya Karina Gabrilova dan Aaron Abuchko yang diterbitkan pada tahun 2021. Oke, mengapa kami memilih artikel ini? Kami memilih artikel ini karena saat ini dunia kerja sedang mengalami perubahan besar. Jika dahulu sebagian besar tenaga kerja didominasi oleh generasi X dan milenial, sekarang perusahaan mulai banyak merekrut generasi Z atau Gen Z. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru karena setiap generasi memiliki cara berpikir, gaya komunikasi, serta nilai kerja yang berbeda. Jadi fenomena juga sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Ada beberapa tahun lagi kita akan memasuki dunia kerja dan kemungkinan besar akan dipimpin oleh manajer dari generasi milenial. Karena itu penting juga nih bagi kita untuk memahami bagaimana hubungan antara manajer milenial dengan karyawan generasi Gen Z. Berbeda dengan penelitian yang melakukan survei atau wawancara, artikel ini merupakan konseptual paper, artinya penulis menyusun pembahasan berdasarkan teori dan berbagai penelitian yang sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai hubungan antar manajer milenial dan karyawan generasi Gen Z, sekaligus menawarkan strategi kepemimpinan yang mampu meningkatkan produknya, kepuasan kerja, dan mengurangi konflik antar generasi. Teori yang digunakan dalam artikel ini menggunakan 3 teori utama. Yang pertama adalah generational cohort theory. Teori ini menjelaskan bahwa setiap generasi dibentuk oleh pengalaman sosial, ekonomi, dan teknologi yang berbeda. Akibatnya, setiap generasi memiliki karakteristik, nilai, dan cara bekerja yang berbeda. Misalnya, Gen Z tumbuh bersama internet, media sosial, dan smartphone sehingga mereka terbiasa memperoleh informasi secara cepat. Teori kedua adalah Lender Member Exchange Theory atau LMX. Teori ini menjelaskan bahwa kualitas hubungan antara atasan dan bawahan itu sangat menentukan kinerja karyawan. Jadi semakin baik komunikasi, kepercayaan, dan dukungan dari seseorang pemimpin, maka semakin tinggi juga motivasi serta komitmen bawahannya. Yang teori ketiga adalah work values framework. Teori ini membahas nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang dalam bekerja. Nilai tersebut dapat berupa penghargaan, kesempatan berkembang, hubungan sosial yang baik, keseimbangan hidup, maupun keamanan pekerjaan. Penulisan menggunakan ini untuk membandingkan apa yang dianggap penting oleh milenial dan generasi Gen Z. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu artikel ini menjelaskan bahwa generasi Z atau Gen Z memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, mereka merupakan digital natives. Mereka tumbuh bersama teknologi sehingga sangat nyaman menggunakan berbagai platform digital. Mereka juga mengharapkan perusahaan menggunakan teknologi dalam proses komunikasi maupun pekerjaan. Jadi karakteristik kedua itu yang dimana mereka itu menginginkan feedback yang cepat. Jadi jika generasi sebelumnya itu terbiasa menerima evaluasi beberapa bulan sekali, nah generasi Gen Z ini telah menyukai nih umpan balik secara rutin agar mengetahui perkembangan kinerjanya. Hal ini membuat komunikasi dengan atasan itu menjadi sangat penting. Nah, karakter berikutnya adalah mereka sangat menghargai kesempatan belajar. Bagi generasi Z, pekerjaan bukan hanya untuk memperoleh gaji. Mereka ingin memperoleh pengalaman baru, meningkatkan kemampuan, dan memiliki peluang karir yang jelas. Jika perusahaan tidak mampu menyediakan hal tersebut, mereka cenderung mencari perusahaan lain. Selain itu, artikel juga menjelaskan bahwa Gen Z atau generasi Z lebih menyukai pemimpin yang berperan sebagai coach atau mentor, bukan sekedar pemberi perintah. Mereka ingin dilibatkan dalam diskusi, diberikan kesempatan menyampaikan ide, dan dihargai sebagai bagian penting dari organisasi. Jadi lanjut ada analisis kelompok. Menurut kelompok kami, hasil penelitian ini tuh sangat sesuai dengan kondisi dunia kerja saat ini. Yang dimana kita sering mendengar nih kayak istilah job hopping, yaitu kayak kebiasaan berpindah pekerjaan dalam waktu singkat.
Dan juga banyak orang beranggapan bahwa generasi Z itu juga kurang loyal. Namun artikel ini menunjukkan bahwa penyebabnya itu jauh lebih kompleks. Generasi Z akan bertahan apabila mereka merasa dihargai, memperoleh kesempatan berkembang, memiliki hubungan yang baik dengan atasan, dan bekerja pada lingkungan yang sehat. Artinya, loyalitas hanya bergantung pada karakter individu, tetapi juga pada bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya. Contohnya dapat kita lihat pada banyak perusahaan saat ini, perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft maupun perusahaan digital di Indonesia mulai menerapkan budaya kerja yang lebih fleksibel. Selain memberikan kompensasi, mereka juga menyediakan pelatihan, mentoring, program kesehatan mental, hingga sistem kerja hybrid. Semua ini dilakukan agar karyawan merasa nyaman dan tetap bertahan. Jadi di Indonesia juga sendiri fenomena itu juga mulai terlihat ya. Banyak lulusan baru memilih perusahaan yang memiliki budaya kerja positif dibanding kayak menawarkan gaji tinggi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa nilai kerja generasi Z itu memang telah berubah dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kelebihan artikel ini, menurut kami artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mereka tuh pembahasannya sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Kedua, artikel menggunakan 3 teori yang saling melengkapi sehingga analisisnya menjadi lebih kuat. Yang ketiga, artikel tidak hanya menjelaskan karakteristik generasi Z, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi para manajer. Selanjutnya kekurangan dari artikel ini, walaupun demikian artikel ini juga memiliki beberapa keterbatasan karena merupakan konseptual paper. Penulis tidak menggunakan data secara langsung melalui survei maupun wawancara, sehingga beberapa kesimpulan masih perlu dibuktikan melalui penelitian empiris dan empiris di berbagai negara atau organisasi. Selain itu, karakteristik generasi Z di setiap negara juga dapat berbeda karena dipengaruhi budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Jadi pelajaran yang dapat diambil, pelajaran yang kami peroleh dari artikel ini bahwa kepemimpinan itu tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua generasi. Jadi pemimpin juga perlu memahami nih karakteristik bahwa bawahannya agar mampu membangun hubungan kerja yang baik. Bagi generasi Z, komunikasi terbuka, penghargaan, kesempatan belajar, dan menggunakan teknologi bukan lagi nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut akan lebih mudah meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan karyawan terbaiknya. Sebagai penutup, artikel ini menjelaskan bahwa keberhasilan mengelola generasi Z bukan hanya bergantung pada kemampuan teknis seorang manajer. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan membangun hubungan, memberikan kepercayaan, menciptakan komunikasi yang terbuka, serta memahami nilai-nilai kerja yang dimiliki generasi Z. Jadi menurut kelompok kami, isi artikel ini tuh masih sangat relevan ya dengan kondisi dunia kerja saat ini, terutama ketika semakin banyaknya organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja intens generasi atau lintas generasi. Demikian pembahasan podcast kami mengenai artikel Here Comes Generation Z, Millennials as Managers. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.